Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Beta Narulita Aprilia, NIM 3130020010. Dan saya Meksito Fitriah Al-Muhafadzoh dari NIM 3130020033. Di sini kami akan membahas materi tentang e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Bukalapak. E-commerce. E-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce adalah suatu mode transaksi di masa depan karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. E-commerce ini tidak hanya terkait tentang jual beli, karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada transaksi e-commerce, yakni pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang ada di gudang, mereka yang mengambil uang melalui ATM, dan masih banyak lagi. Sejarah e-commerce. Berdasarkan penjelasan dari Prasetyo Budi Widodo, e-commerce ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, yang saat itu bersama dengan hadirnya electronic fund transfer, suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Di saat itu perusahaan yang menggunakan masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Seiring berjalannya waktu, hadirlah electronic data interchange. E-commerce pun terus berkembang luas. Berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini sampai dengan tahun 1990. Internet sudah mulai dikomersilkan, perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga memunculkan suatu istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Di Indonesia, e-commerce pun mulai berkembang pesat. Saat ini e-commerce pun mulai sudah berkembang dan jenisnya pun sudah mulai banyak, sehingga mempunyai berbagai model bisnis dan beragam barang atau jasa yang ditawarkan. E-commerce yang pertama itu adalah B2B atau business to business. Dalam model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis, konsumennya adalah seorang pihak bisnis. E-commerce menjual barang yang diperlukan perusahaan sehingga konsumennya pun juga adalah suatu perusahaan. Beberapa contoh e-commerce ini adalah perusahaan penyedia peralatan perusahaan hosting, dan lain-lain. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Pada model bisnis ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Namun terkadang timbullah peleburan antara e-commerce B2C dan C2C. Contohnya adalah toko official store dari perusahaan yang ada di berbagai perusahaan startup e-commerce. Ketiga yaitu ada consumer to consumer atau C2C. Model bisnis e-commerce selanjutnya yang akan kita bahas adalah C2C. E-commerce C2C adalah tempat yang mana penjual UMKM akan menggunakan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung. E-commerce ini pun disebut sebagai e-commerce. Contoh sederhana dari e-commerce C2C saat ini adalah perusahaan yang masuk dalam daftar startup Indonesia yang cukup terkenal, yakni Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Dengan model yang satu ini, maka e-commerce adalah suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang dan jasa pada perusahaan. Perkembangan teknologi akan memungkinkan hal tersebut. Contohnya adalah suatu situs lelang proyek online. Penawaran proyek online ini adalah calon konsumen, sedangkan menawarkan proyek pada berbagai perusahaan. Bahkan seorang influencer yang menawarkan jasa promosi dan reviewnya pada beberapa perusahaan pun bagi transaksi e-commerce C2B. Yang kelima yaitu adalah business to administration atau B2A. Arti dari milik negara. Model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Contoh sederhananya adalah kerjasama pihak swasta sebagai pihak ketiga, seperti pembuatan aplikasi layanan pemerintah oleh perusahaan penyedia jasa pembuatan website, aplikasi atau hal yang lainnya. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri dari e-commerce sudah berkembang sangat besar di Indonesia akhir-akhir ini. Di tahun 2018, e-commerce di Indonesia bahkan mempunyai perkembangan 78%. Dari angka ini, 17,7% diantaranya adalah transaksi pembelian tiket pesawat dan juga pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang sekitar 11,9%, sedangkan 10%-nya berasal dari kosmetik dan juga produk kesehatan.
Berdasarkan statis ini, mempunyai situs e-commerce tentu akan sangat menguntungkan, baik itu untuk pebisnis ataupun yang baru mulai bisnis. Terlebih lagi, e-commerce pun menawarkan banyak sekali manfaat di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihan, yang pertama itu tidak perlu toko fisik. Untuk bisa menjual produk barang atau jasa secara online, tidak perlu membangun atau menyewa toko fisik. Yang kedua yaitu mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Salah satu kelebihan e-commerce adalah Anda bisa dengan mudah dan juga cepat dalam mengembangkan bisnis, karena biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanyak toko offline. Yang ketiga yaitu tidak putus kontak. Saat melakukan belanja online, akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Bila disetujui oleh pelanggan, bisa menggunakan kontak sebagai suatu sarana promosi. Selain itu, beberapa e-commerce pun mempunyai aplikasi yang bisa diinstal langsung di handphone. Penggunaan pada fitur notifikasi juga menjadi sarana promosi yang efektif. Dari e-commerce yang pertama tidak bisa melihat barang. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau produk jasa secara langsung. Itulah kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak mempunyai jual beli di e-commerce. Yang kedua yaitu risiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai risiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce adalah tingginya persaingan antar toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa juga jadi merugikan untuk para penjual. Bukalapak merupakan salah satu unicorn tanah air dan menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Unicorn adalah predikat yang diletakkan kepada perusahaan rintisan yang telah memiliki valuasi lebih dari 1 miliar USD. Sampai Mei 2021, baru ada 6 unicorn di Indonesia, di mana salah satunya adalah Bukalapak. Perusahaan teknologi ini punya fokus utama memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM nasional. Sampai tahun 2021 ini, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif. Didirikan oleh trio mahasiswa ITB di kos-kosan, Bukalapak lahir di atmosfer yang super sederhana. Bukalapak didirikan oleh 3 orang mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di sebuah kos-kosan pada tahun 2010 silam. Ketiganya adalah Muhammad Zaki, Muhammad Fajrin Rosyid, dan Nugroho Heru Cahyono. Pada tahun yang sama, Bukalapak mulai mendapat tempat di hati masyarakat saat permintaan terhadap sepeda lipat meningkat tajam. Pada tahun 2010, ramai komunitas sepeda yang menjual beragam jenis sepeda lipat dan aksesoris secara online. Hal ini membuat pengguna Bukalapak ikut naik drastis saat itu. Berawal dari sebuah kos pada tahun 2010 tersebut, Bukalapak terus membesar menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Berstatus unicorn, Bukalapak menempati posisi kelima di antara perusahaan dengan predikat unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar USD di Indonesia. Per Oktober 2020, Bukalapak mencatatkan valuasi sebesar 2,5 miliar USD, berada di bawah valuasi perusahaan teknologi Indonesia lainnya yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan OVO. Bukalapak dikabarkan akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO saham. Gosip itu sudah menyeruak sejak beberapa waktu yang lalu. Hingga Mei 2021 ini, Bukalapak dikabarkan akan melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan menunjuk salah satu perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi. Kabarnya Bukalapak juga akan melantai di Bursa Amerika Serikat melalui merger dengan Special Purpose Acquisition Company atau SPAC. Rencana jual listing Bukalapak di Jakarta dan New York dilakukan untuk membuka akses pemodalan yang lebih lebar. Namun, masih belum pasti kapan Bukalapak resmi listing di New York Stock Exchange dan BI tersebut. Selain Bukalapak, perusahaan teknologi lain juga berencana IPO. Pesaing Bukalapak, Tokopedia juga dikabarkan akan IPO setelah membentuk holding bernama Goto.
Simak ulasan mengenai lanskap ekonomi digital di Indonesia setelah munculnya Goto tersebut dalam merger Goto dan Landscape. Komunitas Bukalapak. Bukalapak menyediakan forum khusus bagi para pelapak. Program komunitas secara rutin mengadakan kopi darat di berbagai daerah di Indonesia untuk berbagi pengalaman dan wawasan dalam meningkatkan penjualan para pelapak. Anggotanya lebih dari 100.000 pelapak di 142 kabupaten atau kota. Komunitas Bukalapak merupakan sebuah wadah bagi para pelapak dan pembeli untuk dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta belajar mengenai tips dan trik jual beli online di Bukalapak. Bukalapak tidaklah selalu mulus. Perusahaan ini juga pernah diterpa berbagai isu yang banyak dibahas di media massa dan media sosial. Salah satu isu yang pernah menerpa Bukalapak adalah mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK ratusan karyawan Bukalapak pada tahun 2019. Di samping itu, Bukalapak juga pernah diterpa isu pencurian data pengguna yang ditaksir mencapai 13 juta data. Data tersebut dijual di salah satu forum internet bernama Red Forum. Selain itu, di tengah suasana politik yang panas menjelang pemilihan presiden pada tahun 2019, CEO Bukalapak Ahmad Zaki saat itu juga pernah menjadi polemik akibat cuitan di Twitter yang membahas mengenai anggaran riset di era pemerintahan Jokowi. Untuk meluruskan hal tersebut, Ahmad sampai menemui presiden di Istana Kepresidenan. Selalu cepat dalam berbenah dan berinovasi. Dulu font di Bukalapak memang terkesan susah dibaca, tapi sekarang sudah lebih baik. Inovasi di Bukalapak memang salah satu yang tercepat. Kemudian yang kedua yaitu menambah gambar produk sangat mudah dan efisien. Bisa drag dan drop 5 gambar sekaligus. Hemat waktu dan praktis. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen stok sangat-sangat akurat. Ketika barang sedang menunggu pembayaran, maka stok dikurangi. Apabila batal, maka stok dikembalikan sehingga mencegah pembeli membayar barang yang stoknya habis. Kemudian yang keempat yaitu pilihan jasa pengiriman lumayan cepat. Juga bisa memilih opsi gratis ongkos kirim. Yang kelima yaitu bisa mengatur diskon di sebuah produk, dan pihak Bukalapak juga sering menyediakan promo diskon sehingga meningkatkan kesempatan yang barang laku. Kemudian yang keenam, dana masuk ke buka dompet hanya 1 hari setelah data tracking menyebutkan bahwa barang diterima pembeli. Kemudian yang ketujuh yaitu tampilan transaksi baik itu di aplikasi maupun website sangat simpel dan informatif, mulai dari barang hingga ke detail alamat pembeli. Kemudian yang kedelapan yaitu tersedia BL widget untuk mempromosikan lapak ke website lain. Kemudian yang kesembilan yaitu keamanan akun sudah termasuk bagus. Kode OTP otomatis juga sangat membantu dan praktis. Yang ke-10 yaitu gratis fitur premium yang terlihat lebih bagus dan jelas. Yang pertama yaitu warna dasar merah yang kurang begitu segar dipandang. Sebelumnya malah pakai font yang susah dibaca, tapi sekarang lebih baik. Yang kedua yaitu SEO, kurang begitu bagus bila dicari melalui Google. Yang ketiga yaitu pencarian saldo dari buka dompet relatif lebih lama, rata-rata lebih dari sehari. Yang keempat yaitu ketika mengedit deskripsi barang, selain kontaknya kecil, juga sering error karena tag-tag HTML yang ikut tercampur dengan tulisan. Yang kelima yaitu aplikasinya relatif lemot ketika dipakai, lebih berat di RAM dan sering nge-lag. Yang keenam yaitu quick buyer. Pembeli yang beli tanpa registrasi cukup menyebalkan ketika kita tidak bisa mengontak pembeli apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Dan kemudian yang ketujuh yaitu tidak punya fitur pre-order. Kemudian yang kedelapan yaitu waktu pemrosesan barang sangat sebentar, hanya 2 hari untuk input nomor resi pengiriman. Kemudian yang kesembilan yaitu memang Bukalapak jarang error, tapi notifikasi orderan masuk sering terlambat. Bahkan notifikasi di aplikasi terkesan kurang berguna. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak tersedia pilihan untuk memblacklist pembeli, dan lebih nggak enak lagi ketemu pembeli yang ternyata adalah dropshipper. Dan keunggulan Bukalapak bagi pembeli yang pertama yaitu terlepas dari warna tema yang navigasi pencarian bisa diatur sesuai hati dengan 2 mode tampilan. Yang kedua yaitu hasil dari pencarian sangat membantu, hampir tidak ada produk spam. Pelapak yang tidak aktif akan dijelaskan secara langsung. Secara keseluruhan hasil pencarian sangat bagus dan informatif.
Kemudian yang ketiga yaitu bisa belanja tanpa registrasi, tapi harus hati-hati. Baca deskripsi dengan baik. Yang keempat yaitu sering ada promo diskon, terutama saat Harbolnas. Kemudian yang kelima yaitu estimasi biaya kirim tanpa jelas dan lebih mudah, tanpa harus mengklik tombol beli. Kemudian kekurangan dan kelemahan Bukalapak bagi pembeli. Yang pertama, secara keseluruhan jumlah barang dan penjual serta variasinya lebih sedikit dibandingkan toko sebelah. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada diskusi, sehingga untuk mengetahui info lebih lanjut tentang barang atau pengiriman harus tanya ke penjual. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan website terkesan kurang segar. Tidak ada garis batas yang kontras antara konten, sidebar dan background. Kemudian yang keempat, di aplikasi halaman berada cukup berat dan lag. Produk-produk promo otomatis termuat dan ditempatkan di bagian depan. Akan lebih baik kalau di aplikasinya menyediakan sektor khusus untuk barang promo yang akan terload apabila calon pembeli mengkliknya. Kemudian yang kelima yaitu penjual yang mencantumkan banyak pilihan pengiriman juga sedikit. Kebanyakan fitur layanan transaksi produk virtual di warung Bukalapak. Yang pertama, kirim uang merupakan fitur terbaru mitra Bukalapak hasil kerjasama Bukalapak dengan Bank Mandiri. Yang kedua yaitu e-Samsat dan e-Samolnas. e-Samsat merupakan kerjasama mitra Bukalapak dengan tim pembina Samsat yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara dalam jaringan melalui mitra Bukalapak. Yang ketiga yaitu tabungan emas, fitur terbaru tabungan emas di aplikasi mitra Bukalapak memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berinvestasi melalui produk emas dengan mudah dan aman. Yang keempat yaitu Telkom atau IndiHome. Telkom adalah fitur dalam aplikasi mitra Bukalapak yang memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan Telkom atau IndiHome melalui mitra Bukalapak. Voucher game. Voucher game adalah fitur di Bukalapak yang memberikan kemudahan akses. Sekian, terima kasih.